Baik, di part 3 ini saya akan mencoba menjelaskan tentang delik. Jadi, menurut doktrin, delik ini dibagi menjadi ada delik formil dan material, ada delik commissionis, delik omissionis, delik commissionis per omissionem commissa, ada delik dolus, ada delik culpa, ada delik tunggal dan berganda, ada delik aduan dan delik bukan aduan, ada delik politik dan delik umum, dan ada delik khusus dan delik umum. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari delik formil terlebih dahulu. Delik formil ini merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan. Contoh, pasal 362 KUHP ini tentang pencurian. Kemudian di sini ada delik material. Delik material ini merupakan delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat, sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya pasal 378 KUHP. Kemudian di sini ada delik komisionis. Delik komisionis ini adalah delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun material. Kemudian di sini ada delik omissionis. Delik omissionis ini adalah delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan atau mengabaikan perintah, seperti pasal 531 KUHP ini tentang tidak menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian di sini ada delik commissionis per omissionem commissa. Pelanggaran ini terhadap larangan namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian di sini ada delik dolus. Delik dolus ini adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas. Kemudian di sini ada delik culpa. Delik culpa ini adalah delik yang mengandung unsur kealfaan. Contohnya pasal 203 KUHP ini menjelaskan tentang kesalahan akibat kelalaian seseorang yang menyebabkan sesuatu barang masuk ke dalam sumur, pompa atau sumber air untuk umum yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain, maka terdapat ancaman pidana kurungan atau denda. Kemudian di sini ada delik tunggal, di mana perbuatan ini dilakukan hanya satu kali saja. Kemudian delik berganda ini di mana perbuatan baru dianggap menjadi delik jika dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian di sini ada delik aduan. Delik aduan ini delik yang dituntut apabila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan penuntutan. Contoh ini dalam pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Kemudian di sini ada delik politik. Delik politik ini adalah tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan politik atau tujuan politik yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang ada. Kemudian di sini ada delik umum. Delik umum ini adalah delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Kemudian di sini yang terakhir adalah adanya delik khusus, contohnya tindak pidana narkotika, kejahatan cyber, kemudian money laundry atau pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan hidup, perdagangan orang atau public trafficking, kemudian terorisme, KDRT, dan lain-lainnya. Dan delik khusus ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan sifat-sifat tertentu. Contohnya seperti
pegawai negeri dan anggota militer. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ini. Bab 2 ini sungguh luar biasa, mulai mengembang pembahasan tentang hukum pidana ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah dipelajari hari ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.